Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirdarani Makfirah dengan NIM 2001045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian statistik chi-square dengan interpretasi hasil datanya. Pertama, kita mengenali apa definisi dari chi-square. Chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan di bidang kesehatan, karena pengujian ini memiliki kemampuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih pada data yang sudah dikategorisasikan. Untuk penentuan jenis statistik itu sendiri, itu pertama kita harus mengidentifikasi variabel yang ada di judul penelitian kita. Apakah variabel bebas atau variabel terikatnya itu bersifat kategorik atau numerik. Yang kedua itu jenis hipotesis. Dari penelitian kita apakah bersifat komparatif yang itu membandingkan atau korelatif yaitu bersifat menghubungkan. Terus kita mengukur skala pengukurannya, apakah penelitian kita berpasangan atau tidak berpasangan, jumlah kelompok kita ada berapa, terus apakah penelitian kita bersifat parametrik atau non parametrik, dan yang terakhir itu prinsip tabel B kali K atau P kali K. Untuk skala pengukuran dari jenis hipotesis yang kita ambil tadi, apakah hipotesis komparatif apabila variabel 1 atau variabel 2 kita bersifat sama-sama kategorik, berarti skala pengukuran kita komparatif kategorik. Apabila komparatif variabel satunya itu kategorik sedangkan variabel 2-nya itu numerik, itu bersifat komparatif numerik. Tapi apabila variabel 1 kita numerik atau variabel 2 kita numerik juga, itu tidak bisa diambil dari hipotesis komparatif. Sedangkan hipotesis korelatif, apabila variabel 1 kita itu kategorik, variabel 2 kita kategorik, bisa disimpulkan bahwa skala pengukuran kita korelatif kategorik. Sedangkan variabel 1 kategorik, variabel 2 numerik, itu berarti korelatif kategorik. Variabel 1, variabel 2-nya itu sama-sama numerik, berarti skala pengukuran yang kita pakai itu korelatif numerik. Dan untuk penentuan tabel, itu hanya digunakan pada hipotesis komparatif. Dengan skala pengukuran komparatif kategorik, penelitian kita itu berpasangan, maka diambil P kali K, di mana dapat dilihat hipotesis tabel P kali K itu digunakan pada hipotesis komparatif kategorik berpasangan, di mana P itu adalah pengulangan, K itu kategorik. Sedangkan apabila hipotesis kita itu komparatif dan skala pengukurannya itu komparatif kategorik dan tidak berpasangan, itu bisa kita pakai tabel B kali K, di mana B itu K baris dan K itu kolom. Nah, ini adalah diagram dalam pemilihan tabel B kali K, di mana apabila baris kita itu 2 dan kolom kita itu 2, maka yang digunakan itu chi-square. Dan untuk alternatifnya itu bisa digunakan uji Fisher. Sedangkan apabila baris kita 2 sedangkan kolom kita lebih dari 2, itu tetap memakai chi-square. Dan uji alternatifnya itu Kolmogorov-Smirnov. Dan apabila barisnya itu lebih dari 2 dan kolomnya lebih dari 2, maka tetap bisa kita menggunakan uji statistik chi-square. Dan alternatifnya itu penggabungan sel atau penyederhanaan sel. Ini adalah diagram pemilihan statistik tabel P kali K, di mana P itu tadi pengulangan, K itu kategori. Apabila pengulangan kita itu 2, sedangkan kategori kita juga 2, berarti 2 kali 2 itu McNemar. Sedangkan apabila pengulangannya itu 2, kategorinya lebih dari 2, kita bisa pakai marginal homogeneity. Dan bila pengulangannya itu lebih dari 2, namun kategorinya 2, kita bisa pakai Cochrane. Dan yang terakhir, apabila pengulangan kita lebih dari 2, kategori kita lebih dari 2, bisa pakai Friedman. Nah, contoh yaitu analisis outcome terapi antidiabetes metformin glimepiride dan glimepiride-pioglitazone pada pasien lansia DM tipe 2. Penentuan variabel pertama tadi itu variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas kita itu penggunaan antidiabetes metformin glimepiride dan glimepiride-pioglitazone yang berarti bersifat kategorik. Yang kedua itu variabel terikat, di mana outcome terapi. Outcome terapi berarti hanyalah tercapai atau tidak tercapai, yang berarti bersifat kategori. Yang kedua itu jenis hipotesis. Jenis hipotesis kita itu komparatif, membandingkan antara dua obat. Yang ketiga itu skala pengukuran. Skala pengukuran kita ingat tadi, apabila hipotesa komparatif, variabel satunya kategorik, variabel 2 kategorik, yang berarti skala pengukurannya komparatif kategorik.
Yang keempat itu berpasangan atau tidak berpasangan. Dari judul penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampelnya itu tidak berpasangan. Yang kelima, jumlah kelompok. Terdapat 2 kelompok yang dibandingkan, yaitu pasien dengan pengguna metformin glimepiride dan pasien pengguna glimepiride pioglitazone. Yang keenam itu parameter parametrik atau non parametrik. Di sini kita menggunakan skala pengukuran kategorik, maka dari itu non parametrik yang diambil. Yang terakhir itu tabel B kali K atau P kali K. Seperti yang kita lihat tadi, itu komparatif kategorik tidak berpasangan, berarti yang kita pakai itu tabel B kali K, 2 kali 2. Nah, di sini kita akan mengambil contoh, sudah ada data yang digunakan dari analisis outcome terapi antidiabetes kombinasi metformin glimepiride dan glimepiride pioglitazone pada pasien lansia DM tipe 2. Oke, baik, di sini ini udah ada data di mana hasil dari data outcome terapi antidiabetes, penggunaan obat diabetes itu, di mana pengobatannya ada yang menggunakan pioglitazone, ada yang menggunakan metformin, dan di sini juga ada untuk usia, jenis kelamin, penyakit penyerta, outcome-nya itu tercapai tidak tercapai, dosis itu disesuaikan dengan data yang kalian dapatkan. Lalu kalian copy semua data ini ke SPSS kalian. Namun perlu diingat, kita di sini SPSS-nya itu untuk menganalisis outcome dan juga pengobatan, outcome dan pengobatan. Jadi yang lain ini bisa kita simpulkan tidak terlalu diperlukan untuk outcome penelitian kali ini. Dan itu bisa kalian masukkan di univariate, sesuaikan dengan penelitian kalian sendiri. Apabila teman-teman sudah memasukkan data-data dari Excel ke SPSS, kita kategorikan di variable view, di mana pengobatan bisa teman-teman kategorikan. Untuk satu itu glimepiride pioglitazone dan yang dua itu metformin glimepiride. Dan untuk outcome-nya bisa teman-teman kategorikan, satu untuk tercapai dan dua untuk tidak tercapai. Apabila sudah, nanti apabila teman-teman sudah benar melakukannya, nanti apabila teman-teman tekan itu nomor 1 untuk glimepiride pioglitazone sesuai dengan yang kita kategorikan tadi. Dan untuk outcome-nya itu 1 untuk tercapai, 2 untuk tidak tercapai. Kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa langsung statistikkan, chi-square kan. Itu tekan analyze, lalu descriptive statistic, tekan cross tabs. Nah, untuk sebelumnya tadi ini, maaf, saya kembalikan lagi. Di sini kita akan membandingkan antara pengobatan dengan outcome. Jadi teman-teman bisa masukkan untuk pengobatannya ke row dan juga outcome-nya ke column. Bisa teman-teman balikkan juga nggak apa-apa. Dan untuk statistiknya kita tekan chi-square, jangan yang lain, kan kita ingin menggunakan chi-square, statistik chi-square, maka ditekan chi-square. Untuk sales, bisa teman-teman tekan observe dan expected, serta percentage dari setiap kolomnya dan juga barisnya. Lalu tekan continue. Apabila sudah, bisa teman-teman tekan OK lagi dan keluar outputnya. Dan di sini bisa teman-teman lihat di case processing summary, di mana data kita ada 110 yang valid, tidak ada yang tidak valid, semuanya 0% nih. Dan untuk valid 100%, berarti data kita terpenuhi. Dan untuk pengobatan di cross tabulation-nya, tadi kan glimepiride pioglitazone, bisa dilihat nih count-nya tercapai dengan penggunaan glimepiride pioglitazone itu 41 orang, dan untuk tidak tercapainya itu 14 orang. Dan untuk glimepiride metforminnya itu yang tercapai 22 dan tidak tercapai itu 33. Persennya bisa teman-teman lihat. Untuk yang dari 110 itu, dari 110 pasien yang tercapai menggunakan glimepiride pioglitazone itu 37,3%, sedangkan yang tidak tercapai itu 12,7%. Dan untuk pasien dengan penggunaan glimepiride metformin dengan outcome tercapai itu 20%, yang tidak tercapai itu 30%. Baik, untuk yang terakhir itu chi-square-nya. Chi-square, teman-teman sebenarnya ada peraturan yang harus diikuti dalam chi-square ini, dimana untuk nilai expected count. Nah, teman-teman apabila menggunakan tabel 2 kali 2 itu harus dipenuhi nilai expected count-nya itu setiap sel tidak boleh kecil dari 5. Dimana sih yang expected count itu? Expected count bisa teman-teman lihat di bagian ini.
Ada yang bagian A, null cells have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,5. Dan ini computed only for 2 times 2 table. Dan teman-teman bisa melihat kalau misalnya tabel 2 kali 2 itu nggak boleh ada satu sel pun yang memiliki expected count kecil dari 5. Teman-teman juga bisa lihat expected count yang dari selnya itu yang mana. Nih, nilai expected count itu bisa dilihat dari sini. 31,5, 23,5, 55,5, 31,5, 23,5, 55 pas. Nah, itu tuh tidak boleh kecil dari 51 pun tidak boleh. Ini kan expected count-nya di atas dari 5 semua, berarti terpenuhi syaratnya. Bila terdapat satu sel dari tabel 2 kali 2 ini, bila terdapat satu sel atau lebih yang kecil expected count-nya itu kecil dari 5, maka dapat dilakukan uji Fisher atau uji alternatif. Lalu bagaimana dengan tabel yang besar dari 2 kali 2? Seperti 3 kali 2, 2 kali 3, atau 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, expected count yang diperbolehkan itu yang kecil dari 5 hanya boleh dari 20% dari jumlah tabel. Contohnya, kita ambil tabel 3 kali 3. Kan itu 9, 20% dari 9 itu 1,8. Nah, di sini kita nggak bulatin ke atas, namun bulatin ke bawah, berarti 1. Maka hanya boleh satu sel yang memiliki expected count-nya itu kecil dari 5. Namun, bila teman-teman tetap lebih nih dari satu sel, kan persyaratannya tadi hanya satu yang boleh, kan, dari tabel 3 kali 3. Namun, teman-teman dapatnya lebih dari satu sel, maka dapat dilakukan penyederhanaan tabel. Mungkin teman-teman bisa upayakan untuk dibuat menjadi awalnya tabelnya 3 kali 3 menjadi 2 kali 3, atau dapat 3 kali 2, atau malah 2 kali 2 apabila disederhanakan. Itu tergantung dari penelitian teman-teman dan juga bagaimana apakah bisa disederhanakan atau tidak. Namun apabila tidak bisa disederhanakan dan juga expected score-nya itu tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan uji alternatif. Nah, dari tabel 2 kali 2, dari penelitian yang sudah kita lakukan, upaya yang sudah kita lakukan, dari sini kan tidak ada cells yang expected count-nya itu kecil dari 5. Maka dari itu, nilai dari Pearson chi-square-nya itu dapat diterima. Dan yang dilihat dari Pearson chi-square-nya itu di asymptotic significance, di mana 0,000. Apabila p-value kecil dari 0,05, yang berarti memiliki hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel. Sedangkan apabila p-value-nya besar dari 0,05, berarti tidak memiliki hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabelnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai statistik chi-square dan interpretasi data hasilnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.